Shalom, selamat sore bagi kita semua. Jadi pada saat ini saya akan memberikan sedikit apa yang telah saya pelajari dari mata kuliah konseling pastoral yang diajarkan Sir Joseph Chanipar. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas pelajaran yang begitu berharga yang dapat saya gunakan nantinya ketika saya menjadi seorang konselor untuk memberikan sebuah masukan-masukan kepada anggota jemaat yang memerlukan. Jadi, seperti kita ketahui, konseling ini adalah sebuah penyuluhan yang memang disampaikan oleh para ahli ketika seseorang membutuhkan. Nah, jadi ketika saya mempelajari konseling ini, banyak ternyata hal-hal yang perlu dikonselingi. Seperti salah satunya orang sakit juga harus kita konselingi, orang lanjut usia juga harus diberi konseling. Bahkan juga yang mau menikah juga ya harus diberikan konseling. Dan lalu kita lihat seperti kemarin saya bahas sedikit tentang konseling perceraian dan pernikahan kembali, ya kita harus memberikan ini juga. Memberikan konseling ini kepada orang-orang tua yang ingin bercerai ataupun yang bahkan belum bercerai. Kita harus memberikan ini ketika mereka masuki jenjang di saat mereka ingin masuk ke pernikahan. Kita harus memberikan apa yang akan terjadi kepada anak-anak mereka, kepada mereka masing-masing ketika mereka sudah masuk ke dalam pernikahan, dan bahkan kita harus memberikan pelajaran tentang perceraian itu dan apa dampak-dampak yang akan mereka alami. Yang seperti kemarin yang kita pelajari, yang saya pelajari ya, ketika suami istri bercerai, dampak terhadap mereka itu apa? Dampak terhadap mereka itu ialah susahnya menyesuaikan diri terhadap masing-masing serta hubungan dengan lingkungan sosial. Jadi susah untuk berkomunikasi dengan lingkungan sosial mereka. Dan apa juga yang akan terjadi terhadap anak-anak mereka. Nah, ini yang terjadi ketika orang tua mereka bercerai. Saya belajar di konseling pastoral ini ialah anak itu akan menyangkal, melakukan penyangkalan diri. Mereka akan malu ketika teman-teman mereka mengetahui orang tua mereka itu bercerai. Merasakan rasa yang bersalah. Mungkin anak-anak ini merasa bahwa dikarenakan mereka lah orang tua mereka bercerai. Ketakutan terjadi kepada seorang anak, kesedihan dan rasa marah. Jadi mari juga setelah saya pelajari ini, ternyata inilah yang harus kita berikan salah satunya kepada orang-orang yang ingin menikah dan bahkan yang sudah menikah. Dan juga saya kemarin juga tentang pernikahan kembali. Nah, ini juga harus kita terangkan juga ini ketika seseorang ingin menikah kembali. Ketika mereka bercerai dengan istrinya, keduanya masih hidup, mereka bercerai ketika sang suami ingin menikah. Nah, dalam Lukas 16 ayat 18 dikatakan, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, dia juga berbuat zina. Jadi mari kita berikan konseling ini. Konseling tentang perceraian. Ini yang dapat saya ambil. Salah satunya yang dari pelajaran yang disampaikan oleh Sir Chanipar kepada saya. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih.